Hai. Hello Mari Booster, selamat datang kembali channel Mario Angelo. Oke, akhirnya Pak ya, kita sudah melihat film The Flash. Oke, tapi di video kali ini gua belum akan membuat review non spoilernya ya. Jadi kita akan buat itu besok. Tapi di video ini aku mau bahas mengenai first impression gua terlebih dahulu setelah gua menonton film The Flash ini. Oke, ini adalah film DCU masterpiece yang paling gila dengan tema multiverse yang mereka keluarkan, dan mereka gak setengah-setengah untuk mengeluarkan tema multiverse yang jauh lebih gila ketimbang versi komiknya Pak, seperti itu. Maka dari itu gua sebagai fans DC gila banget, gua sangat terhibur banget dengan film The Flash ini Pak ya. So kita akan bahas semuanya di video ini mengenai first impression gua, apa yang gua dapatkan ketika gua menonton film The Flash ini Pak, setelah kita menunggu selama 3 tahun Pak. Gila tuh. Oke, sekarang kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe guys, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mari Booster, let's break down this video. Akhirnya The Flash Pak ya sudah rilis di pertanggal 14 Juni tahun 2023 kemarin. Dan gua rekaman ini jam 3 pagi by the way, karena ini harus gua upload hari ini juga Pak ya. Nah, ini harus gua omongin dulu nih mengenai The Flash ini. Setelah kita udah menunggu selama 3 tahun, dan akhirnya setelah gue melihat hasil finalnya yang dibuat oleh Andy Muschietti dan juga James Gunn dan juga berbagai macam tim kreatif DC Studios dan juga Warner Bros Discovery, gue merasa seneng banget, gue merasa terhibur banget. Apalagi buat yang udah baca komiknya dan juga udah yang pernah ngeliat The Flash di TV seriesnya. Wow, gila sih, bagus banget sih, gila. Gue merasa keservis banget dengan berbagai macam cameo yang ada, bahkan cameo yang jauh lebih bangsat ketimbang di versi film-film dengan tema multiverse yang sebelumnya. Kalau kita ngomongin dengan tema multiverse sebelumnya, kita udah pernah melihat di event Crisis on Infinite Earths versi CW, yang dimana situ ada cameo-nya Batman versi Kevin Conroy, Superman versi Brandon Routh. Itu literally mereka cuma secluded aja ya kalau mereka udah membawa tema-tema legendaris seperti itu ya. Tapi di The Flash ini mereka cameo-nya jauh lebih bangkit, dan gue yakin hanya fanboy DC yang tahu Pak. Gue ngeliat di studio itu ada beberapa orang-orang yang seperti gua yang maniak DC banget kayak gua, mereka juga notice, ini karena literally cameo yang hadir ini mereka semua legendaris semua, dan gue yakin itu banyak banget yang gak nge itu hanya kita yang udah pernah ngikutin DC Universe dari zaman-zaman bahala Pak. Gue yakin tuh, makanya gue yang nge itu bapak-bapak yang sebenarnya gue tuh ya paling cuman beberapa doang, tapi gue di studio teriak sekencang-kencangnya ketika ada cameo selegendaris ini, dan banyak banget yang gak nge, dan itu berhubungan banget dengan Batman. Aduh, gila. Itu adalah kami yang paling bangke sih, dan itu literally itu gak diduga-duga oleh semua para fans Pak. Itu adalah kejutan yang sangat kampret banget ya. Dan ini udah mengkualifikasi dengan DCU James Gunn seperti apa jadinya. Dan itu udah diperlihatkan di akhir-akhir film The Flash nanti Pak ya. Oke, nanti kita akan bahas nanti di review non spoiler ya untuk mengenai hal itu. Tapi menurut gua ini cameo dan juga berbagai macam alur hancurnya timeline multiverse seperti apa, literally simple. Sangat simple banget. Jadi buat kalian mungkin merasa keberatan dengan tema multiverse, well, tenang, jangan khawatir. Andy Muschietti, James Gunn, dan juga DC Studios, mereka untuk membuatnya jauh lebih simpel, dan kalian bakal jauh lebih paham mengenai hancurnya dan risetnya DCU ke DCU-nya James Gunn.
Literally konsepnya simple banget, tapi eksekusinya bro, eksekusinya itu lebih mantap dan jauh lebih madness. Kalau kalian mengatakan Loki series, Multiverse of Madness, No Way Home, itu literally mereka itu adalah film Marvel Multiverse yang paling gila. Well, The Flash juga lebih gila lagi dan jauh lebih masif lagi. Oke, kita udah pernah melihat Across the Spider-Verse yang di Marvel yang bisa dibilang itu adalah, memang gue akui itu adalah film dengan tema Multiverse Spider-Verse yang jauh lebih gigi lagi. Tapi memang itu ribuan varian Spider-Man yang udah bisa gua lihat. Tapi di film The Flash ini dengan tema live action, well, itu selevel dengan Across the Spider-Verse. Banyak banget universe yang akan kita jelajahi Pak di film The Flash nanti. Jadi gak hanya berfokus dengan The Flash doang, tapi semua berbagai macam universe itu akhirnya terrealisasikan Pak, seperti itu. Makanya wow, itu adalah momen-momen yang bisa dibilang terbaik sih di gua sih. Karena gini, gua udah mikir nih awal-awal ketika mereka tuh mau release The Flash, ini apakah mereka bisa dengan menghadirkan tema multiverse jauh lebih gila, bahkan dengan konsep Flashpoint, yang dimana gua yakin konsep Flashpoint di komik itu banyak banget yang gak tahu, banyak banget dari kalian itu yang belum paham mengenai tema Flashpoint yang diangkat. Tapi ternyata Eddie Muschietti berhasil buat itu jauh lebih simple. Itu yang gue suka Pak. Makanya ketika gue melihat hasilnya itu wow, orang awal bisa nonton sih. Seriously, orang awal bisa nonton. Bahkan kalau kalian lihat di berbagai macam reviewer di Blogspot atau di YouTube segala macam, orang-orangnya yang gak tahu banget soal DC Universe, mereka juga menganggap film ini fun banget Pak. Udah fun banget, emosional, darknya juga ada, tema adventure-nya juga ada, untuk menjelajahi berbagai macam multiverse juga ada. Jadi apa? Semuanya terasa luas banget Pak. Jadi universe yang mereka tampilkan itu nggak cuma sekilas doang, tapi ada footage-nya. Footage itu juga agak lamaan, dan itu berhubungan banget dengan konsep Flashpoint yang mereka bangun di sini. Wow, gila. Hal yang paling seru yang pernah gua lihat Pak. Dan ini juga menjadi alasan kenapa Zack Snyder itu juga pisah dengan DCU. Well, semuanya dijelaskan di film The Flash ini Pak ya. Tapi wow, gua sebagai fanboy DC, gua merasa terhibur banget. Dan gua ketika merasa senang ini adalah hal yang sama ketika gua melihat film The Batman dan juga Spider-Man No Way Home. Literally itu yang gue rasakan. Tapi kalau soal kami yang paling membuat gue nangis itu adalah Spider-Man No Way Home. Sampai sekarang entah kenapa dengan film MCU yang sekeren itu, gue masih bisa dibilang No Way Home paling bikin gue nangis Pak. Dengan audiens yang begitu teriak. Tapi di film The Flash, well, gue melihat ada beberapa banyak banget bahkan yang mereka tuh gak ngeh dengan cameo-cameo yang hadir di situ. Dan gue yakin fanboy DC doang yang tahu dengan cameo yang legendaris seperti itu. So buat kalian mungkin yang mau nonton, silakan tonton film The Flash ini, dan gua jamin kalian bakal teriak dengan berbagai macam kejutan yang ada di situ, apalagi dengan tema multiverse dan juga tema Flashpoint. By the way, gua udah pernah bikin mengenai video sebelum nonton film The Flash ya, linknya ada di kolom deskripsi. Karena gua udah pernah bikin berbagai macam referensi untuk film dan series DC dengan tema multiverse sebelum nonton film The Flash. Barangkali ya, mungkin kalian yang belum nge dengan soal tema multiverse atau dengan tema Flashpoint, well, gua kasih 5 referensi itu. Oke, udah gua cek, udah gua kasih linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Tapi at least menurut gua The Flash bagus banget, dan besok gua akan nonton lagi karena ada berbagai macam detail yang gua lewatkan ketika gua menonton film The Flash itu. Karena literally yang gua tonton tadi, literally gua ingin benar-benar menikmati dan merasakan apa yang udah gua tunggu-tunggu selama ini. Itu dia Pak. Makanya ketika gua melihat The Flash, gua nggak mau memikirkan berbagai macam ada cameo inilah atau segala macam gini-gini. Literally gua mau enjoy banget. Gua mau enjoy dengan film The Flash yang udah gua tunggu-tunggu nih selama 3 tahun lebih semenjak kita udah mendapatkan teasernya The Flash di acara DC Fandom tahun 2021. Literally udah 3 tahun Pak kita udah menunggu momen yang seperti ini untuk mengatakan say goodbye to DCU-nya Zack Snyder. Oke, dan hello to DCU-nya James Gunn. Oke.
Oke, untuk skor film The Flash, gua kasih nilai 10 dari 10. Oke, seperti saya, gua adalah fanboy DC dan gua bangga banget gila. Tapi literally ya, tetap ada berbagai macam kekurangan yang gua dapatkan. Meskipun gua kasih 10 dari 10, tapi tetap ada beberapa scene-scene yang seperti saya agak jomplang, Pak. Tapi ya, well, gua sebagai fanboy tetap gua kasih nilai 10 dari 10. Saya cinta DC. Hidupku biru, hidup. Oh ya, gua mau berikan sebuah informasi penting buat kalian bahwa kita akan mengadakan nobar untuk film The Flash di Surabaya, Jakarta, Jember, dan juga Bandung. Terutama di Surabaya, bahkan di Surabaya, gua akan menemani kalian untuk menonton film The Flash ini pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 jam 2 siang bertepatan di XS1 Galaxy Mall Surabaya. So, tunggu apa lagi? Langsung aja join nobar kita. Hubungi aja semua admin yang ada di bawah poster ini, Pak ya. Kalian bisa hubungi aja, booking tiketnya sekarang, dan kita akan nobar bersama untuk film The Flash ini. Dan buat yang akan ikutan nobar, kita akan memberikan kalian sebuah giveaway. Nah, karena gua jamin nobar ini pasti akan jauh lebih seru karena literally film ini benar-benar gila dan masterpiece banget setelah Zack Snyder Justice League. See you in the nobar. So, itu aja mengenai first impression gua dulu ya mengenai film The Flash ini. Karena untuk review non spoilernya gua bahas besok aja ya. Karena ada berbagai macam detail-detail yang mungkin gua luput dari mata gua ya. So, gua harus nonton lagi sih untuk mengenai film The Flash ini, oke? Nah, sekarang giliran kalian nih. Kalau kalian udah nonton film The Flash ini, coba tulis di kolom komentar di bawah mengenai first impression kalian mengenai film The Flash ini. Bagaimana reaksi kalian, bagaimana ekspresi kalian, dan juga bagaimana perasaan kalian setelah udah menonton film The Flash ini. Coba ceritakan karena gue mau tahu nih bagaimana reaksi para Mario Pusuk di seluruh Indonesia mengenai film The Flash ini, apalagi buat kalian para komunitas DC Universe. Oke, so itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Pusuk Official. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!